KPK telah menetapkan kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas naik ke tahap penyidikan. Berikut duduk perkara kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 yang kami himpun dari pernyataan KPK. Kita harus terlebih dahulu melihat di grafik berikut ini atau slide berikut ini pemirsa alur dari kasus kuota haji ini yang diperkarakan di KPK. Di mana hingga hari ini ya, hari Rabu, sudah ada kemajuan dari KPK yang menyebutkan KPK ini sudah menaikkan status dari kasus kuota haji ini dari tingkat penyidikan ke tingkat penyidikan karena sudah menemukan dua alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan seorang tersangka. Meskipun kita masih belum mengetahui dan mendapat informasi resmi dari KPK siapa tersangka yang akan berpotensi menyandang atau terjerat dari kasus ini. Kalau kita lihat dari KPK ini menggunakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 plus 1 KUHP, kemudian pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tidak tanggung-tanggung, saya mencatat informasinya sudah mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dari kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Statement dari Asep Guntur Rahayu ya, PLT dan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi. Kita harus melihat dulu bagaimana kemudian background, bagaimana kasus ini bermula. Kalau kita lihat di slide berikutnya, alur dari kasus penambahan kuota haji ini, di mana kalau pada era Joko Widodo sebagai presiden ini ada permintaan karena antrean haji ini cukup panjang di Indonesia, pemirsa, sehingga ada permintaan untuk menambah kuota haji tahun 2024, di mana ada negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 ke Arab Saudi, sehingga ada penambahan kuota sebanyak 20.000 yang diberikan Arab Saudi. Sehingga saya perlu disclaimer di sini, ini 8% bukan kuota haji ya, tapi kuota haji khusus. Saya harus ralat ini. Kemudian untuk kuota haji reguler diberikan 92%. Artinya untuk kuota haji khusus ini hanya dapat 8% saja. Kemudian untuk kuota haji reguler hanya 92%, cukup banyak begitu ya. Karena sudah diatur dalam undang-undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pasal 64. Sehingga ada keinginan dari pemerintah Indonesia menaikkan kuota haji. Ada 20.000 yang kita dapatkan dari Arab Saudi pada tahun 2024. Dan ada dugaan dari Kementerian Agama disalahgunakan wewenang tersebut sehingga diberikan kuota 50% untuk kuota haji khusus dan 50% kuota haji reguler. Disunat nih jatah untuk haji reguler diambil dari haji reguler untuk haji khusus, sehingga inilah perlawanan hukum yang dilakukan oleh sekelompok pihak, di mana tadi jatah 92% untuk haji reguler, sekitar kalau kita akumulasikan 18.400 jemaah yang harus mendapatkan kuota tersebut, justru disalahgunakan, diberikan hanya 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 juga untuk kuota haji khusus. Padahal sejatinya hanya mendapatkan kuota sebanyak 1.600 untuk kuota haji khusus. Ini disalahgunakan oleh segelintir pihak sehingga dibagi menjadi 50%, 50%. 18.400 menjadi 10.000, kemudian 1.600 menjadi 10.000 ini jatah untuk haji khusus. Siapa pelakunya? Ini masih didalami oleh KPK yang sudah diperiksa beberapa saksi. Kita lihat untuk slide terakhirnya bagaimana kemudian siapa saja yang sudah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Kita catat ada 3 orang sejauh ini dari KPK menyebutkan, termasuk dari ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, ex-Menteri Agama atau Menteri Agama di era Joko Widodo, ada Isfah Abidal Aziz, ex-Stafsus Yakut, kemudian Fuad Hasan Masyur, pengusaha Biro Perjalanan Haji Umroh. Ini kami kutip ya, kami mendapatkan statement ini dari KPK langsung dan sudah dicegah 3 orang bepergian ke luar negeri. Berapa kerugian negara? Ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Apakah nanti Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 kita akan diperiksa juga? Tidak menutup kemungkinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga akan diperiksa atas kasus dugaan korupsi kuota haji. Ini statement langsung dari pimpinan KPK. Itu tadi kita lihat bersama bagaimana alur atau duduk perkara dari kasus kuota haji pada tahun 2024.